Perang Bali dan Perlawanan Banten. Halo teman-teman, sebelum itu perkenalkan nama saya Evmin Daniel. Saya dari SMP Plus Airlangga Balikpapan dari kelas 81. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang Perang Bali dan Perlawanan Banten. Semoga informasi yang saya nanti sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, supaya teman-teman mengetahui Perang Bali dan Perlawanan Banten, mulai dari alasan perangnya, tokoh perangnya, bentuk perlawanan, dan akhir perangnya. Jadi, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke pembahasannya. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas Perang Bali. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu alasan perangnya, supaya kita bisa mengerti alurnya. Jadi, marilah kita bersama simak baik-baik. Jadi, alasan mengapa Perang Bali tercipta adalah karena pertama, Belanda menyerang Buleleng karena kapal Belanda kandas di perairan Buleleng dan isinya disita oleh Raja Buleleng. Kedua, Raja Buleleng menolak tuntutan Belanda untuk mengembalikan kapal dan isinya, sehingga Belanda merasa perlu mengambil tindakan untuk menyerang. Setelah kita mengetahui alasan perangnya, saya mengajak kalian juga untuk mengetahui tokoh-tokoh perangnya. Teman-teman, kita sambil tebak-tebakan ya. Coba deh kalian tebak orang yang ada di gambar itu. Dia siapa? Cluenya yang pertama, dia adalah pemimpin Buleleng yang menolak tuntutan Belanda untuk mengembalikan kapal dan isinya. Kedua, dia berani mengambil keputusan yang tegas dan tidak mau menyerah pada Belanda. Namun, tidak banyak informasi tentang perangnya dalam perlawanan, mungkin karena fokusnya pada Pati Gusti Ketut Jelantik. Teman-teman sudah bisa menebak? Yap, benar sekali. Dia adalah Raja Buleleng. Yeay! Sekarang kita lanjut ke tokoh perang kedua. Nah, teman-teman tahu nggak kalau yang ini siapa? Cluenya, dia adalah Pati Buleleng yang memimpin perlawanan rakyat Bali. Kedua, strategi perang yang efektif dan gigih dalam menghadapi Belanda. Ketiga, dia memimpin perang Puputan di Jagaraga dan menjadi simbol perlawanan rakyat Bali. Teman-teman sudah bisa menebak nggak? Yap, benar sekali. Dia adalah Gusti Ketut Jelantik. Sekarang yang ketiga. Kalau dilihat dari gambarnya, dia siapa ya? Dia itu pemimpin pasukan Belanda yang menyerang Buleleng, mengalami kesulitan dalam menghadapi perlawanan rakyat Bali. Tapi akhirnya dia berhasil merebut Jagaraga, tapi dengan korban yang cukup besar. Kira-kira dia siapa ya? Dia musuh atau malah sahabat? Teman-teman bisa nebak nggak? Yap, benar sekali. Dia adalah Andreas Victor Michael. Perangnya. Nah, sekarang saya akan memberitahu kalian apa saja bentuk perlawanannya. Ini dia bentuk perlawanannya. Yang pertama, penggunaan benteng dan ranjau untuk menghambat gerakan musuh. Ini menunjukkan strategi perang yang efektif. Yang kedua, perang Puputan atau perang sampai titik darah penghabisan di Jagaraga yang dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik. Yang ketiga, karena adanya perlawanan rakyat Bali yang gigih dan tidak mau menyerah, itu membuat Belanda kesulitan. Oke teman-teman, kita sudah membahas 3 bagian dari Perang Bali. Sekarang kita akan membahas bagian yang terakhir, yaitu akhir perangnya. Ternyata hasil dari perang tersebut adalah Belanda berhasil merebut Jagaraga, Klungkung, Karangasem, dan Gianyar, tapi dengan korban yang cukup besar. Dan dari perlawanan rakyat Bali, membuat Belanda baru dapat menambahkan kekuasaannya di Bali pada tahun 1906. Dan dari perlawanan rakyat Bali, kita bisa melihat bahwa rakyat Bali menunjukkan keberanian dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi penjajahan Belanda. Karena pembahasan Perang Bali sudah berakhir, kita akan melanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu Perlawanan Banten. Seperti biasa, kita akan mulai duluan membahas alasan perangnya. Ternyata alasan adanya perlawanan Banten adalah karena pertama, Belanda membantu Sultan Haji menurunkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kedua, Sultan Ageng Tirtayasa menyatakan perang kepada Belanda, tapi ditentang oleh anaknya Sultan Haji.
Ketiga, perompakan kapal Banten oleh Belanda memicu amarah Sultan Ageng Tirtayasa. Sekarang alasan perangnya sudah saya jelaskan, kita lanjut ke pembahasan pokoknya. Oke, kalau dia adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa kalah karena kekuatan senjata tidak seimbang. Lalu Sultan Ageng Tirtayasa menyerah pada bulan Maret 1683. Setelah itu, Belanda memperluas kekuasaannya di Indonesia dengan strategi memecah belah dan mengasingkan pemimpin perlawanan. Kalau yang ini kalian tahu nggak? Dia adalah pemimpin perlawanan rakyat Banten melawan Belanda. Dia Sultan Banten yang ingin mengusir Belanda dari wilayahnya. Dia juga yang memutuskan perang melawan Belanda karena perompakan kapal Banten oleh Belanda. Dia adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kalau yang ini, dia adalah anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Dia bekerja sama dengan Belanda untuk menguasai tahta Banten. Ia menandatangani perjanjian dengan Belanda yang merugikan Banten. Dia adalah Danang Setawijaya. Kalau yang ini, dia adalah ulama yang mendukung Sultan Ageng Tirtayasa. Dia memimpin perlawanan rakyat Banten bersama Pangeran Purbaya. Dia berperan dalam mengorganisir perlawanan rakyat Banten melawan Belanda. Dia adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Oke, sudah tahu kan tokoh-tokohnya siapa saja? Sekarang kita lanjut membahas bentuk perlawanannya. Bentuk perlawanannya adalah yang pertama, serangan umum terhadap Sultan Haji dan pasukan Belanda dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Purbaya, dan Syekh Yusuf. Yang kedua, perlawanan rakyat Banten yang gigih dan tidak mau menyerah terhadap penjajahan Belanda menunjukkan keberanian dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi musuh. Yang ketiga, perlawanan ini juga menunjukkan kesetiaan rakyat Banten terhadap Sultan Ageng Tirtayasa dan keinginan mereka untuk mengusir Belanda dari tanah air. Dan dari situlah dinyatakan bahwa hasil perangnya pasukan Sultan Ageng Tirtayasa kalah karena kekuatan senjata tidak seimbang. Sultan Ageng Tirtayasa menyerah pada bulan Maret 1683. Belanda memperluas kekuasaannya di Indonesia dengan strategi memecah belah dan mengasingkan pemimpin perlawanan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian penutup. Saya berharap informasi yang saya sampaikan tadi bisa membuat teman-teman menambah pengetahuan agar teman-teman menjadi lebih pintar. Sebelumnya, mohon maaf dari saya jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Salam hormat dari saya, terima kasih. Sebelum kalian keluar dan menonton video lainnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian kalau ingin menambah pengetahuan. Bye-bye!